Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-13 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang soal rata-rata. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para membership yang baru bergabung di channel ini, kami ucapkan terima kasih dulu telah bergabung menjadi salah satu member dari program membership kami. Di sini adalah video eksklusif buat kalian, silahkan dinikmati. Kita mulai pembahasan video ini dari soal nomor 39. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diberikan 4 bilangan A, B, C, dan D. Jika rata-rata A dan B adalah 50, rata-rata B dan C adalah 75, serta rata-rata C dan D adalah 70. Maka rata-rata A dan D adalah titik-titik. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi dikatakan rata-rata A dan B, karena ini adalah dua buah bilangan, otomatis di sini kita tuliskan A tambah B per 2 itu sama dengan nilainya yaitu 50. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, berarti kalau misalkan kita mau cari nilai A tambah B-nya saja, maka 50-nya ini dikalikan dengan 2, maka di sini kita peroleh sama dengan 100. Gitu ya. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, kita lanjut. Di kalimat selanjutnya dikatakan rata-rata B dan C adalah 75. Berarti sama kayak tadi, B tambah C per 2 itu sama dengan 75. Nah, berarti di sini nilai dari B tambah C sama kayak tadi, berarti B tambah C itu sama dengan 75 dikalikan dengan 2, berarti hasilnya adalah 150. Ini adalah persamaan kedua. Lanjut, berdasarkan kalimat ketiga dikatakan rata-rata C dan D adalah 70, berarti C tambah D bagi 2 sama dengan 70. Berarti kalau misalkan kita mau cari nilai C tambah D-nya saja, bisa kita tuliskan sebagai berikut. C tambah D sama dengan 70 tadi dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 140. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, karena kita mau mencari rata-rata A dan D, caranya seperti apa? Perhatikan, kalau misalkan kita jumlahkan ke 4 dari bilangan ini, otomatis nilainya bakal sama. Kalau misalkan kita gunakan sifat komutatif, seperti apa sih penulisannya? Jadi kalau misalkan saya tuliskan A ditambah B, itu harusnya kalau ditambah dengan C tambah D, nah ini nilainya pasti sama dengan B tambah C, kemudian ditambahkan dengan A tambah D. Nah, ini kan sebenarnya A tambah B tambah C tambah D saja, tetapi kita gunakan sifat komutatif, sifat pertukaran antara bilangan yang ini, bilangan-bilangan yang ada di sini, yang hanya dipisahkan oleh kurung-kurung yang berbeda. Tetapi kalau misalkan kita hilangkan kurungnya, itu semuanya jadi A tambah B tambah C tambah D. Nah, kenapa kita kurung-kurung seperti ini? Karena kita mau mensubstitusi nilai-nilai dari persamaan 1, 2, dan 3 ke dalam persamaan ini, dan kita mau cari tahu itu adalah nilai A tambah D-nya, karena kita diminta untuk mendapatkan rata-rata dari A dan D. Jadi kita mau A tambah D per 2, itu yang kita mau cari tahu ya. Maka kita butuh nilai A tambah D-nya saja. Nah, di sini A tambah B itu sudah ada nilainya. A tambah B adalah 100, maka kita ganti jadi angka 100. Kemudian C tambah D itu sudah ada di persamaan ketiga, nilainya adalah 140. Kemudian B tambah C juga ada di persamaan kedua, kita ganti jadi 150. Sedangkan untuk A tambah D-nya itu tidak perlu kita ganti karena itu yang memang kita mau cari tahu. Nah, di sini kita jumlahkan dulu di ruas kiri, 100 tambah 140 hasilnya adalah 240. Maka sama dengan 150 ditambahkan dengan A tambah D. Otomatis kita pindahkan ke ruas kiri 150-nya, maka akan menjadi pengurang. Maka kita peroleh 240 kurang 150 sama dengan A tambah D. Berarti nilai A tambah D itu sama dengan 90, karena 240 kurang 150 adalah 90. Sehingga kalau misalkan kita mau cari nilai rata-rata dari soal ini, A tambah D per 2, berarti kita ganti saja 90 per 2, dapat deh rata-ratanya adalah 45. Sehingga jawaban dari soal ini adalah opsi yang B. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika rata-rata 51 bilangan bulat berurutan adalah 10, maka bilangan terkecil dari semua bilangan tersebut adalah titik-titik. Kalau misalkan ada rata-rata barisan aritmatika, nilainya itu bakal sama dengan median atau nilai tengahnya. Karena di sini memang begitu sistem dari barisan aritmatika. Jadi ini hanya berlaku untuk barisan aritmatika, tidak berlaku untuk barisan geometri. Nah, kemudian berdasarkan soal tadi, katanya kan ada 51 bilangan ya, berarti ada susunan 51 bilangan. Karena ini bilangan aritmatika, maka nilai tengahnya itu adalah 10 sesuai dengan nilai rata-rata yang ada di soal ini. Berarti ini kan bilangan berurutan ya, berurutan. Katanya di sini bilangan berurutan. Berarti selisihnya itu tentunya
cuma beda-beda satu aja. Misalkan di sini kalau nilai tengahnya 10, berarti mulai setelahnya itu 10 tambah 1, kemudian 10 tambah 2, dan seterusnya sampai dengan nanti ada 25 bilangan. Kenapa kita bisa tentukan ada 25 bilangan? Karena di sini kan 51 ya. Kita ambil 1 sebagai nilai tengah. Nilai tengahnya itu adalah yang satunya, berarti masih ada 50 bilangan ya. Jadi 50 bilangan kita mau bagi sama rata. Berarti di kiri itu 25, kemudian di kanan juga 25 gitu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa akan ada 25 bilangan di samping kanannya angka 10, kemudian di kirinya juga tentu ada 25 bilangan yang akan dituliskan di samping kirinya angka 10 sebagai mediannya. Untuk yang sebelah kirinya apa saja sih? Mulai dari 10 kurang 1, 10 kurang 2, 10 kurang 3, sampai yang paling ujung tentunya adalah 10 kurang 25. Nah, itu adalah ujungnya, karena dikatakan adalah 25 bilangan yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan soal ini kan katanya adalah bilangan terkecil dari semua bilangan tersebut. Bilangan terkecil itu yang mana? Bilangan terkecil ini tentunya yang paling kiri, yaitu 10 dikurangkan dengan 25, karena dia yang paling pertama atau suku pertamanya. Nah, berarti di sini yang paling kecilnya tinggal kita kurangkan saja. 10 kurang 25 adalah negatif 15. Jawaban dari soal ini adalah opsi E. Seandainya yang ditanya adalah bilangan yang paling besar, maka kita akan fokus di sebelah kanannya. Yang paling pojok itu adalah angka paling terakhirnya berapa. Nah, ternyata bilangan paling terakhirnya itu tentunya adalah 10 yang ditambahkan dengan 25. Karena nanti di situ ada 25 bilangan di samping kanannya angka 10 sebagai rata-ratanya, maka yang terbesar adalah 10 tambah 25, hasilnya adalah 35. Seperti itu, jadi 35 yang terbesar, sedangkan yang paling kecil adalah negatif 15, karena ini adalah 51 bilangan bulat berurutan. Jadi kalau dia bilangan bulat berurutan, koma-koma tidak termasuk, karena dia desimal. Sedangkan ini adalah yang bilangan bulatnya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini seperti biasa, Mimin akan tawarkan buku rekomendasi yang bisa kalian beli di link yang ada di kolom deskripsi. Bisa membantu kalian untuk bisa menjadi sang juara tahun ini. Silahkan dibeli ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu data terdapat 21 bilangan bulat positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 16. Median dari data adalah 10, maka rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita fokus di kalimat pertama yang ada di soal ini. Dikatakan ada suatu data yang terdapat 21 bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif itu tentunya mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Jadi di soal ini tidak spesifik mengatakan bahwa bilangannya itu harus berbeda. Jadi dikatakan hanyalah 21 bilangan bulat positif. Jadi boleh saja angkanya itu akan berulang digunakan dan tidak apa-apa. Kemudian clue selanjutnya dikatakan bilangan terbesar pada data tersebut adalah 16, sedangkan mediannya adalah 10. Yang ditanya adalah rata-rata terkecil. Jadi di sini karena ada 21 bilangan, kan ada median ya. Median itu berarti nilai tengah. Nilai tengahnya itu kita simpan di tengah-tengahnya tentunya ya. Berarti karena ini adalah median, mediannya itu adalah 10, maka kita masukkan angka 10. Nah, karena ini adalah median, berarti kan sudah ada satu data yang kita tuliskan. Berarti yang tersisa adalah 21 kurang 1, hasilnya 20 data yang harus kita urutkan di samping kiri dan kanannya angka 10 ini. Tentunya ini harus dibagi dua. Jadi di kirinya itu, di sebelah kiri itu tentunya adalah 10 bilangan, sedangkan di sebelah kanan adalah 10 bilangan juga, agar seimbang ya, karena median itu nilai tengah. Nah, karena kita sudah diberikan info bahwa yang paling besar datanya adalah 16. Nah, ini ada 16 ya. Kira-kira untuk mendapatkan rata-rata terkecil dari data tersebut bagaimana sih caranya? Jadi dikatakan kalau misalkan 16 adalah yang paling besar, sedangkan kita diminta untuk membuat rata-rata terkecil dari data-data ini, jadi angka-angka di samping kanannya 10 ini tentunya harus berada di antaranya 10 dan juga 16. Jadi boleh dia sama dengan 10, boleh juga dia sama dengan 16, atau yang berada di antaranya. Agar kita mendapatkan nilai rata-rata terkecil, tentunya kita akan memilih angka yang terkecil sebisa mungkin agar nanti nilai rata-ratanya paling kecil juga. Nah, nilai yang paling kecil di antara rentang data yang ada di sini antara 10 dan 16, data yang terkecil yang bisa ditaruh di situ adalah angka 10. Maka kita letakkan angka 10 di sini sampai dengan yang paling ujungnya itu barulah yang 16-nya tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada
9 angka 10, barulah nanti di angka yang paling terakhir itu barulah angka 16 sesuai dengan permintaan soal tadi. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini kita masukkan angka sekecil mungkin. Jadi untuk di sebelah kiri itu rentang datanya itu mulainya karena dibilang bilangan bulat positif, mulainya dari 1. Jadi nilai X yang ada di sini itu berada di antara 1 dan juga angka 10 tentunya. Karena di sini dia sama dengan boleh, maka kita pilih angka terkecil yang sebisa mungkin, yaitu angka 1 tentunya. Kalau seandainya kita pakai angka 10, tentunya rata-ratanya tidak kecil. Dia rata-ratanya pasti lebih besar daripada yang diharapkan di soal ini. Maka kita pilih angka 1 yang menempati posisi yang ada di sebelah kirinya. Angka 10 berarti 1, 1, 1. Sebanyak 10. Coba kita hitung, ini sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini sudah ada 10 angka 1. Kalau misalkan kita jumlahkan, ini berarti 10 nilainya, kemudian ditambahkan dengan mediannya adalah 10. Kemudian di sini tadi ada 9 ya, 9 angka 10. Maka di sini kita hitung 9 kali 10 adalah 90. Kemudian ditambah dengan 16. Ini tentunya akan dibagi dengan 21 karena kita diminta untuk menentukan rata-rata ya, rata-rata terkecil yang bisa. Berarti di sini kita jumlahkan saja, 10 tambah 10 adalah 20, 20 tambah 90 tambah 16. Maka di sini kita hitung dulu, 20 tambah 90 adalah 110, berarti 126. 126 dibagi dengan 21. Kalau misalkan dibagi, maka hasilnya adalah positif 6. Ini adalah rata-rata terkecil yang memungkinkan dari soal nomor 41 ini dengan catatan bahwa nilai paling besarnya adalah 16 dan bilangan-bilangan ini adalah bilangan bulat positif. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang materi rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kerjakan 1 buah soal yang telah Mimin sediakan di sini. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.